Selamat malam, welcome back to my channel in Revolver Channel Merdeka. Diprediksi bahwa arus mudik tidak akan sepadat tahun-tahun yang lalu. Kemana mereka yang biasanya melakukan tradisi mudik? Ataukah budaya mudik sudah mulai pudar dan tergerus akan kemajuan teknologi tentang mudahnya teknologi komunikasi saat ini, atau kita ternyata berada dalam situasi ekonomi tertentu sehingga tidak memungkinkan kita untuk meneruskan tradisi mudik seperti tahun-tahun lalu. Mengapa ini saya sampaikan? Terus terang aja, secara iseng, menjelang Lebaran ini saya buka-buka beberapa marketplace yang menyediakan aplikasi tiket, transportasi, dan booking hotel. Di tanggal 28 bulan Maret, kita kemarin malam masih begitu mudah untuk cari tiket, baik kereta, pesawat, apalagi bus antar kota. Dan masih sangat mudah kita untuk membooking kamar-kamar hotel di kota-kota tujuan mudik maupun kota-kota tujuan wisata. Berikut ini kami sampaikan data beberapa marketplace penyedia layanan booking hotel maupun tiket transportasi baik darat maupun udara di beberapa kota untuk booking tanggal 28 Maret sampai tanggal 2 atau tanggal 3 April. Teman-teman, coba kita cek aplikasi Traveloka di tanggal 27 Maret. Coba lihat, masih full, maksudnya full belum terisi. Ya, untuk membuktikan coba kita lihat ya di ini Hotel Malioboro, hotel di pusat RIS Malioboro. Ini di RIS Malioboro ya. Coba kita lihat, masih bisa kita pilih kamar, malah ada paket bundling dan lain sebagainya. Tingkat dunianya masih ada ini teman-teman, 2.647 properti ini di Traveloka. Nah, kita lihat coba Solo. Solo, Jawa Tengah. Nah, ini Solo, Jawa Tengah. Clear ya, 27. Coba kita lihat. Kita cek lagi. Nah, ini hotel-hotel. Lorin Syariah nih, juga favorit. Nah, masih bisa kita melakukan pilih kamar untuk booking tanggal tersebut. Oke. Ini Lorin di Solo, Five Hotel Manahan. Oke, ini coba kita nah ini di Solo, dekat saya ini di Pati, Jawa Tengah. Nah, kondisinya sama teman-teman. Nah, ini
masih tersedia untuk hunian saat Lebaran Idul Fitri, masih tersedia ya. Nah ini di tempat saya ini. Coba kita cek aplikasi yang khusus menjual tiket bus tanggal 28, semua lokasi kita cari 11 kursi dari 32, 10, 11, masih banyak yang kosong ini. Coba kita ganti lagi ke Semarang, coba Semarang semua lokasi 28. Sinar Jaya, masih banyak sekali ya ke bawah. Coba kita perusahaan bis lain, Citytrans Travel, masih satu travel, Citytrans 5 dari 16 kursi, 3 Citytrans nih, Sumber Dalam 34 dari 36 kursi, ini Semeru 22 dari 50 kursi. Wih, masih banyak yang kosong ya. 48 dari 50 kursi. Ini kita cek lagi di weekend pertama setelah Idul Fitri tanggal 4 April di Yogyakarta. Ada sekitar ini, masih ini ya. Dan bahkan di Sapir ini tarifnya tarif sama seperti hari-hari biasa tarif hotelnya. Hanya ada Indolog yang sudah full. Indolog ini apartemen yang harganya murah. Hari biasa harganya sekitar 200 ribuan lah. Nih lihat nih, masih banyak. Coba kita cek di DTW lagi di Magelang. Magelang, kita cek. Oh, ini masih banyak sekali di hari libur pertama setelah Lebaran ya. Dari data ini baru 5, 6 yang sudah full book. Ini 6 sudah full book. Dari sekian ini di Magelang ya, Borobudur, hanya 10% dari, tidak ada 10% dari sekian hotel. Ini di tanggal 4 sampai 7 April. Ini tiket bis Jakarta Semarang di semua stasiun di tanggal puncak arus balik tanggal 27. Nanti coba kita cek di tanggal 28. Masih banyak, misalkan ini Kalingga kita nih. Nah, ini ternyata masih bisa. Ya, ini tiket bis masih banyak. Ini menarik sekali. Coba kita cek di tanggal 28. Coba kita cek lagi waktu pergi kapanpun. Untuk 3 kursi coba masih ada enggak? Nah, udah muncul.
masih bisa so, teman-teman. Di puncak arus balik pun masih bisa kita pesan tiket-tiket bus dari Jakarta ke Semarang. Coba kita dari Jakarta ke Wonogiri. Jakarta, Wonogiri tanggal 28. 3 kursi loh. Nah, ini kelihatan ya, 3 kursi. Oh, ternyata juga masih tersedia. Ini menarik sekali. Oke, clear ya ini. Ini aneh, berbeda dengan lebaran tahun lalu yang kemudian terjadi fenomena kelangkaan tiket dan kemudian susahnya kita mencari hotel. Mengapa demikian? Alasan rasional mungkin tentang transportasi ya. Banyaknya sarana fasilitas mudik gratis, berkembang lebih banyaknya perusahaan-perusahaan transportasi, dan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat sehingga dia pulang kampung tidak menggunakan lagi sarana transportasi umum, namun menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Kemudian, kenapa kemudian akupansi hotel saat lebaran di daerah-daerah tujuan mudik masih banyak kamar yang kosong? Bahkan tadi saya ketemu dengan salah satu manajer hotel yang termasuk besar di kota saya. Tingkat hunian masih 80% untuk musim lebaran tahun ini. Mungkin ini karena pemudik semakin kaya sehingga dia membeli rumah atau villa yang akan digunakannya hanya saat mudik saja, atau kemudian banyaknya pengusaha yang bergerak di sektor perhotelan sehingga terjadi over budget kamar, dan ini tentu sangat melegakan bagi pemudik. Dia tidak perlu kesulitan lagi mencari kamar-kamar hotel saat dia mudik. Ini terjadi baik di daerah tujuan mudik maupun daerah tujuan wisata di beberapa kota dan di beberapa marketplace, dan ini kita sampaikan juga datanya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian? Benarkah karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi sehingga tidak terjadi lagi kesulitan mencari sarana transportasi umum dan sarana penginapan di kota-kota tujuan para pemudik? Atau mungkin juga cara menselaraskan mainstream elemen tersebut sudah sangat on the track dilakukan oleh pemerintah sehingga pemudik kali ini sangat nyaman. Namun saya kok merasa tidak yakin melihat situasi ekonomi yang berkembang saat ini, di mana di awal-awal pemerintahan kondisi kita benar-benar jeblok. Banyak sekali kebijakan tanpa perhitungan yang berdampak cukup besar pada sektor ekonomi real. Misalkan, ya sudah terlalu usang lah untuk dibahas program makan siang gratis yang kemudian memunculkan Inpres nomor 1 tahun 25
tentang efisiensi ini sudah pernah saya ulas, yang berdampak sangat buruk dan sangat melemahkan pengusaha kecil maupun menengah yang selama ini menjadi vendor-vendor penyedia kebutuhan rutin instansi pemerintah. Pengusaha properti juga demikian dengan bergulirnya apapun namanya itu, tapi masih saya anggap sebagai isu tentang 3 juta rumah gratis. Ini yang parah lagi kali ini, ditambah dengan adanya ide dan kemudian sudah dicetuskan oleh Presiden Prabowo membentuk satu holding besar yang bernama Danantara. Dan kita tahu sekarang akibatnya indeks harga saham perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Danantara ternyata kemudian berubah menjadi sangat jeblok, dan ini benar-benar bisa mengguncang perekonomian kita. Saya harap situasi prihatin dan berkurangnya arus pemudik ini prediksi saya, karena saya sudah tadi kita saksikan bersama di beberapa marketplace untuk di puncak arus mudik di tanggal 28 Maret itu, ternyata kita juga masih sangat mudah mencari kamar hotel maupun juga sarana transportasi umum. Dan tadi saya cek lagi pergerakannya pun masih tetap sama. Belum ada lonjakan yang signifikan. Apakah bisa kemudian dalam kondisi seperti ini pemerintah dengan sangat cepat seperti mensulap keadaan, memulihkan kondisi yang sudah demikian ini? Jika tidak, saran saya ya lebih baik pemerintah ini mengakui kelemahan, atau lebih tepatnya lebih baik dia mundur sajalah kalau sudah seperti ini, daripada nanti ada harga yang lebih mahal untuk yang harus dibayar. Daripada semua itu, misalkan gelombang amarah rakyat yang marah karena kelaparan. Karena prediksi saya, jika nanti seperti ini dan benar-benar Lebaran kali ini dalam situasi yang memprihatinkan, setelah Lebaran ini kondisi bukan semakin membaik, tapi akan semakin parah. Kita lihat pergerakan ekonomi real di level-level bawah saat PNS, ASN, TNI Polri, dan karyawan swasta sudah menerima THR. Ternyata mal-mal pun juga masih tidak seramai Lebaran-lebaran lalu. Bahkan tetangga saya yang menjual konveksi saat ini benar-benar gigit jari, karena yang datang ke gerainya masih 1-2 orang, belum terjadi gelombang orang belanja. Bahan-bahan kebutuhan juga semakin naik. Tadi saya ngobrol dengan pemilik toko tersebut, katanya dia beli santan merek X itu harganya sudah naik 100%. Kondisi-kondisi ini apa sih langkah pemerintah untuk segera merecas perekonomian kita? Ada
Atau ini saran saya, jadikanlah saja si pesulap pelontos itu menjadi Menko Perekonomian, sehingga lebih baik dia itu mensulap saja kondisi ekonomi daripada memaki-maki anak kecil yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Apa yang bisa kita petik dari semua itu? Inilah pelajaran berharga bagi seluruh rakyat. Janganlah kita memilih hanya karena iming-iming bansos maupun karena sebuah amplop. Dampaknya sangat luar biasa apabila pertimbangan orang memilih masih pada tataran bansos dan amplop. Ini mari kita mawas diri. Harga yang kita bayar terlalu mahal untuk ini semua. Belum lagi yang nanti di ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025, di mana sudah terdeteksi bahwa penerimaan sektor pajak pun ambruk. Saya sangat-sangat pesimis jika tidak ada satu gebrakan yang saya asumsikan pemerintah harus membuat benar-benar loncatan kebijakan untuk segera cepat kembali on the track. Itu yang saya sampaikan tentang kondisi, tentang prediksi apa yang akan terjadi pada gelombang arus mudik Lebaran tahun ini. Maka bagi teman-teman yang kemudian nanti akan mengais rezeki dengan memanfaatkan event Lebaran, saya himbau jangan terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi untuk meraih keuntungan. Ya, itu memang hanya saya lakukan pengecekan di dua variabel tentang ketersediaan tiket dan ketersediaan kamar hotel. Namun ini adalah lini parameter paling penting dari pantauan kondisi ekonomi pos hari raya. Itu salah satu yang bisa kita ukur dari tingkat animo masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi dan sarana penginapan. Seperti tahun lalu itu di kota saya, di Pati, orang sangat kebingungan untuk mencari kamar hotel pada saat-saat Lebaran. Oh ya, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cukup sekian apa yang saya sampaikan tentang analisa saya pada tingkat arus mudik saat ini dan Lebaran saat ini, karena ini perlu saya sampaikan lonjakan ekonomi real di masyarakat salah satunya adalah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Sekian dari kami, salam revolvere, merdeka.